Nah, tadi ketika membahas TV program, mungkin dari sahabat VTDI ada yang bertanya-tanya nih, Bang, apa perbedaan antara TV program dengan film? Justru mungkin pemahamannya adalah sama, tetapi mungkin ada hal-hal yang berbeda antara TV program dengan film. Seperti apa, Bang, penjelasan? Jadi gini, kalau TV program itu teman-teman mungkin lebih kenal dengan bahasa di balik program TV. Oh, program TV. Tapi sebenarnya TV program. Kenapa disebut TV program? Karena memang program yang ditayangkan di TV. Kalau sudah disebut program yang ditayangkan di TV, kapasitasnya pasti durasinya, kemudian nilai tayang, ya, nilai tayang itu karakter tayang ya harus sesuai dengan kebutuhan TV. Beda dengan film. Contoh, reality show catatan si Olga. Catatan si Olga 7 hari menuju tobat. Iya. Dua contoh ini. Ini contoh genrenya reality show. Show dari sebuah kerealitasan, kebenaran, ya, tidak dibuat-buat. Dan memang sedikit saya bocorkan. Ini realita. Target sebulan sebelum tayang itu sudah menjadi penelitian. Siapa yang meneliti? Kru. Kehidupannya, betul nggak nyari nafkahnya itu. Dengan cara apa, teman-teman sahabat dakwah? Ini yang unik. Kita menyamar, kadang kita pura-pura jadi tukang apa gitu ya. Kita terobos dari kampung ke kampung. Maaf, istilah belusukan yang dikenal oleh teman-teman dari Bapak Presiden kita. Itu sebelum ada istilah belusukan dibumingkan beliau, kami sudah sering belusukan. Melakukan pemetaan. Betul, pemetaan belusukan itu sudah kami lakukan. Karena memang harus diriset, harus diteliti. Kalau enggak, ya kita bisa salah target gitu ya. Kadang-kala ada yang hasil penelitian kita, ternyata kita ketipu nih, salah. Ya kita ganti gitu, kita cari orang lagi. Jadi ada nenek-nenek, contoh ya, dia hidup di dekat bantaran Kali Ciliwung, kemudian bertahan hidup dengan apa? Kita kan teliti kan, telusuri ya. Nyari makannya apa sih nih? Kok nggak minta-minta? Gitu kan? Umumnya nenek-nenek minta-minta juga banyak yang ngasih gitu. Betul. Ternyata Pak, dia mengutin bunga Kamboja. Untuk apa? Bahan lotion anti nyamuk. Saya jangan sampai nyebut nama merek nih. Ya. Jadi bunga Kamboja dikeringkan, dijemur ya. Karena rumah Jan tidak jauh dari pemakaman. Umumnya bunga Kamboja ditanamnya di pemakaman. Jadi banyak. Ada lagi dari nasi kering. Dia kesehariannya sering keliling gang, nanya nasi kering yang masih menempel di Mejico mungkin ya, di rice cooker gitu kan. Daripada dibuang atau ntar akhirnya disiram air ketika mau dicuci, diambil ya, dikumpulin nasi keringnya seplastik jadi satu karung. Nasi keringnya dijemur dan lain-lain dan itu bisa dijual kan, nasi kering. Jadi ada nilai-nilai yang dia masih bagaimana caranya mencari uang, tidak minta-minta. Makanya mohon maaf sahabat dakwah, sahabat PTDI TV, kalau hari ini ada anak muda yang menyerah, menganggap kerja susah, ya akhirnya melakukan hal-hal yang tidak baik, ini sebuah tamparan keras sebenarnya ya. Makanya kalau nonton apalagi catatan si Olga, saya bilang tadi, nilai-nilai edukasinya tuh luar biasa. Seluruh usia, ya, genre apapun yang menonton itu akan mendapat nilai kebaikan. Ya. Dan mereka jadi tahu semua profesi yang mereka nggak tahu. Ada yang itu tadi, nyari bunga Kamboja, ternyata jadi ini. Nyari ini jadi ini, ya macam-macam. Itulah hasil riset. Tim kru bersusah payah keringetan itu 1 bulan nyari target di mana-mana. Ya belusukan. Kita kadang ya pura-pura nanya-nanya ke orang-orang yang ketemu di jalan, ya. Makan di warteg juga nanya-nanya narasumber yang jualan warteg. Jadi itu suka dukanya. Dan itu realita. Kalau bicara tapi bagaimana ketemu Olganya? Ya itu baru kita bumbui ya. Kita bumbui. Ketika kita sudah tahu fix bagaimana Olga bisa ketemu, kita buat sebuah setting drama yang bagaimana Olga bisa ke situ. Tapi karena apa? Kalau kita ujuk-ujuk datang ngasih bantuan kayak dinas sosial ya, makanya nggak ada nilai charity-nya, nggak ada nilai dramanya. Kita buat dramanya dikit gitu ya. Mungkin perjalanan beliau syuting di tengah jalan begini begitu, tanpa sengaja kita pertemukan dengan target tadi. Gitu. Itu nilai bumbu dapurnya, tapi tidak mengurangi keasliannya. Karena nggak dibuat-buat gitu ya, bukan di setting yang
sebenarnya orangnya nggak begini, udah lu ntar ngakunya pura-puranya ini aja ya, ini nggak bisa. Nggak akan menimbulkan nilai cerita, karena nanti ketika ketemu Olga kan ngobrol tuh, ya dialog. Kalau dia bohong-bohongan juga geragap gerugup dalam menjawab kan. Tapi karena dia memang asli ya, ketika ditanya sambil berlinangan air mata karena memang dia menceritakan kesulitan hidup dia, tapi dia berusaha untuk bertahan. Sebenarnya saya sudah tidak kuat, nah Olga gini. Itu harus keluar sendiri, bukan acting ditetesin obat mata ya gitu ya. Karena memang kalau ketika yang memang ketemu, maaf nih Mas Jody, ada orang yang saking senangnya, tadinya dia dalam keadaan susah, memang susah gitu. Kita sudah berpikir wah Anda ketemu sedih nih, pasti akan tangis-tangisan. Kadang-kadang ekspektasi kita beda ketika apalagi karena apa? Dia saking senangnya ketemu idolanya, ketemu Olga, akhirnya bahagia. Emang ada sisi baiknya sih, jadi paling enggak menghibur hati dia yang selama ini lara, duka, susah, nggak pernah ketemu senang. Ya biar nonton film lawak juga belum tentu ketawa. Tapi karena dia ditemui, diajak ngobrol, ya kan? Idolanya, siapa yang nggak kenal Olga kala itu, dan siapa yang tidak gandrung dengan sosok beliau. Ketemu senang, lupa, nggak bisa sedih. Nah itu ada juga. Itu menjadi sebuah tingkat kesulitan buat kami. Kenapa? Karena maaf, nilai kami dalam reality show ini, mohon maaf, tidak bermaksud menjual kesedihan. Tetapi memang kita ingin menjadi titisan air mata itu menjadi sebuah pelajaran bagi yang menonton. Dan menjadi begitu beratnya bagi orang untuk bukti sebuah beban berat yang dimiliki seseorang kan sampai akhirnya dia tidak bisa menahan sebuah tetesan air mata. Makanya di situ menjadi tingkat kesulitan kita syuting. Ketika ketemu target, dia saking senangnya jadi senang, bahagia, lupa sama sedihnya. Itu alternatifnya seperti apa solusinya? Lupa, apalagi dia nenek-nenek gitu ya, saking senangnya dirangkul, dipeluk sama Olga. Olga kan tidak ada batasan dia, luar biasa, tidak ada batasan. Jadi dekat, kemudian betul-betul dirangkul dan lain-lain. Tidak, maaf bahasanya tidak jijik lah ya, luar biasa ya. Dari banyak target yang kita maaf kalau kita boleh cerita, ada yang sudah tiduran ya, buang air besar pun di situ, bau dan lain-lain. Tapi beliau kuat, tim kru luar biasa, pegangin kamera, mencetin hidung ya, kita nahan gitu. Tapi beliau luar biasa, makanya mudah-mudahan husnul khotimah ya insyaallah. Banyak sekali suka dukanya dalam perjalanan reality show ini. Di belakang layar seperti apa. Hanya menilai depannya saja, langsung menjudge sesuatu keburukan seseorang. Kadang-kadang kita nggak nilai, kita juga belum tentu baik gitu. Kira-kira gitu. Nah perbedaannya tadi kembali karena kan ditanyakan perbedaannya. Jadi TV program ya tayangannya berkarakter program dalam TV. Tapi film kembali maaf, bahkan hari ini ada yang kadang-kadang orang menilai film dengan sinetron sama, padahal banyak sekali perbedaannya. Kalau dari konsep banyak yang sudah bisa menjawab. Oh ya kalau sinetron jelas beda dulu dengan film. Kenapa beda? Sinetron tayangnya di TV, nggak ada sinetron di bioskop. Film pasti di bioskop, tapi kadang-kadang di TV ada kalau menjadi box office atau apa gitu ya. Betul. Atau dan sinetron panjang misalkan ya bang, dibagi-bagi dengan beberapa episode. Kalau itu sih perbedaan umum ya. Tapi memang banyak juga perbedaannya. Kalau film sendiri pastinya maaf, dari ilmu yang saya dapat teman-teman di perfilman, salah satunya Pak Budi Sumarno yang berkecimpung di gedung perfilman Usmar Ismail. Menurut beliau film itu kan sebuah karya yang harus dibuat atas dasar dari riset, penelitian. Jadi harus diteliti dulu untuk membuat film. Nggak ada yang maaf kalau sinetron kan kadang kejar tayang. Syuting pagi, siang jadi langsung buru-buru dibawa ke TV buat diputer. Dan maaf kalau bahasa teman-teman film kadang-kadang ya makanya kualitas mutu daripada acting teman-teman sinetron sama film beda. Karena teman-teman sinetron terlalu dikejar oleh waktu dan lain-lain. Tapi kalau film harus diteliti, diriset tentang pembuatan film tersebut, baik film fiksi maupun non fiksi. Apalagi film sejarah, sulit lagi. Film dokumenter juga demikian, harus menelusuri tempat di mana yang dijadikan titik target untuk didokumenterkan, mengenal lebih jauh tentang sukunya, tentang bahasanya, tentang makanannya, tentang daerahnya dan lain-lain. Jadi untuk film itu memang lebih sulit.
lebih sulit. Dan waktunya juga cukup panjang untuk Betul, persiapan sangat itu panjang. kan. Ada film yang dibuat sampai 8 tahun, ada film yang dibuat 10 tahun, ya 6 tahun ya, film-film tertentu yang tidak mudah gitu. Orang nontonnya di tahun 2010, tuh film dibuat dari tahun 2001 gitu ya, 9 tahun ada seperti itu. Ya, jadi ya luar biasa. Kecuali film-film yang nilainya nilai-nilai non fiksi atau film-film animasi ya beda lagi ya. Walaupun filmnya itu yang memerankan adalah orang-orang bintang film, cuman dia memerankan tokoh-tokoh yang hero yang tidak ada ya. Yaitu lain lagi, itu tinggal tergantung si pembuat skenarionya gitu ya. Ini jadi Gundala misalkan, ini jadi itu kepahlawanan gitu ya, Gatot Kaca dan lain-lain beda. Tapi kalau film yang betul-betul misalkan pesanan daripada produser, filmnya tentang sejarah A ya, harus diriset dulu sejarahnya. Atau film dokumenter tentang suku pedalaman A ya harus terjun ke situ. Berapa biaya kos yang harus dipersiapkan ya menyesuaikan kebutuhan selama riset tadi. Kemudian ada lagi film, mohon maaf, kadang tergantung bagaimana pemesanan. Ketika ada film terkait dengan peristiwa tertentu, diangkat menjadi sebuah film. Tsunami misalkan, ada pernah musibahnya terjadi, bagaimana tujuan filmnya untuk mengingatkan sepanjang masa ketika film itu ditonton, manusia akan terus mengingat, menjadi pelajaran dan bersyukur ya. Bukan maksudnya mengulas-ngulas musibah, ya ngapain sih musibah diingat-ingat, bukan maksudnya mengingat karena tujuan yang tidak baik, tapi ketika kita ingat kemudian kita bersyukur dan kita menjadi memelihara alam, jangan sampai merusak alam. Nanti bisa kayak gitu loh, menjadi contoh gitu ya. Yaitu kayak film tsunami atau gunung meletus dan lain-lain seperti itu. Artinya ada nilai edukasi yang diberikan. Pasti itu. Makanya saya bilang kembali teman-teman yang tadi di awal openingnya, jangan antipati, karena setiap apa yang ada pasti ada nilai pendidikannya, ada nilai edukasi yang bisa kita ambil. Tergantung kitanya gitu ya. Kalau kita udah terlalu antipati, akhirnya memang jadi buntu, udah nggak bisa masuk untuk bisa kita ambil nilai-nilai positif. Menjasnya tidak baik aja gitu ya. Ya tergantung kalau film apa dulu kan. Semua disebut film, tapi kan tinggal memilah dan memilih kan. Kita mau film apa? Kalau yang film cuma nilainya cinta-cintaan nggak jelas ya, itu ya kalau kita memang merasa itu tidak patut ditonton ya nggak usah ditonton. Kan tergantung diri kita. Tapi ada film Sultan Agung, wah ini sejarah nih. Nah kita berusaha ingin mencocokkan, baca dulu sejarahnya di buku-bukunya ya, buku-buku sejarah, baru ditonton. Yang saya baca begini-begini, coba ceritanya sama nggak? Tujuannya ingin menyamakan. Nah, kalau ada ketidaksamaan, itu menjadi diskusi film. Kenapa kok bisa tidak sama? Apa tujuan dari pembuatan filmnya? Kita bisa cari tahu. Akhirnya menjadi wacana, menjadi ilmu kan gitu. Kembali lagi seperti itu. Bahkan film juga menjadi alat yang sangat ampuh dalam menyebarkan propaganda, betul. nilai-nilai ya Bang, misi apa segala macam. Makanya ya kembali lagi bagaimana kita memiliki tujuan, keinginan. Tujuannya apa dulu? Kalau tujuannya cuma sekedar gue pengennya film tapi cuma menghibur aja, ya udah cari film yang cuma sekedar menghibur. Tapi jangan yang berbau sesuatu yang memang nggak patut ditonton gitu ya, pornografi atau mistik gitu ya. Hari gini ya negara lain udah maju bikin nuklir ke bulan dan lain-lain, kita masih pocong, kuntilanak dan lain-lain. Itu udah nggak karu-karuan itu ya, nggak maju-maju gitu. Bukan berarti kita meninggalkan sesuatu yang goib ya. Sebenarnya goib harus kita yakini juga karena memang ada gitu. Cuman bukan dengan cara itu gitu, dengan cara keagamaan yang kita miliki. Kira-kira gitu sih. Baik, dengan keterlibatan dan kiprah Bang Waluyo ini di dunia perfilman tentu juga sudah menggawangi beberapa film. Bang mungkin bisa disampaikan ke sahabat PTDI, film apa yang sudah pernah kalau di PH ini kan orientednya itu lebih ke TV program sebenarnya. Kalau saya boleh sebutkan ya, ada Catatan Si Olga, ada sebenarnya yang berbau atau berbasis karakter reality show yang sifatnya kesosialan gitu ya. Catatan Si Olga, Kacamata Nizam, Catatan Hati Ayu Ting Ting kala itu. Karena memang dari Catatan Si Olga, ketika beliau meninggal, kita kan coba mencari sosok yang bisa menggantikan, walaupun tidak berarti menggantikan sosok beliau di
frame catatan si Olga. Catatan si Olga itu tidak, karena namanya udah catatan si Olga. Pasti kita buat reality yang berbeda, tapi nilai-nilainya hampir sama. Ketika itu kita angkat Teh Ayu ya, Ayu Ting Ting, catatan hati Ayu disebutnya Cah Ayu. Cah Ayu. Ya, nah kemudian sempat juga kita buat Kacamata Nizam. Ini semua yang saya sebutkan di TV-TV yang berbeda. Ya kan, catatan si Olga mungkin teman-teman sahabat dakwah PTDI Podcast atau PTDI TV. Kalau catatan si Olga pasti tahu ya di Antv. Kalau catatan hati Ayu di Global TV. Untuk Kacamata Nizam kala itu tayang di RTV, Raja Wali TV, Kacamata Nizam. Dengan 3 reality show yang berirama karakter hampir sama. Nilai-nilainya bagaimana mengangkat atau menolong saudara-saudara yang kurang beruntung dengan genre yang berbeda. Untuk catatan si Olga yang kita bilang tadi, seluruh genre masuk, seluruh segmentasi masuk, ya global. Tapi kalau untuk catatan hati Ayu, kala itu tujuannya pertama adalah mencari para pejuang-pejuang wanita single parent yang seperti beliau, tapi tidak seberuntung beliau, namun mampu tetap mempertahankan perjuangan hidupnya, gitu. Jadi janda gitu ya, tapi dia kerjanya tukang cuci gosok gitu. Janda tapi dia berani jadi tukang ojek, padahal ojek motor perempuan jarang. Sebelum ada ojek online ya, kemudian menjadi tulang punggung, jadi tulang punggung karena nggak punya suami, dia kerja menjadi ojek. Dan dibalik cerita dia menjadi ojek, tukang ojek yang motor ya, perempuan ya, ibu-ibu, apa sih perjuangannya? Kenapa dia sampai jadi tukang ojek? Kenapa nggak yang lain? Terus kemudian ada perjuangan hidup apa di balik kehidupannya, macam-macam. Beliau ini yang pernah kita jadikan target ya, ojek pangkalan perempuan, anaknya sakit, gitu, sakit lupus. Makanya beliau berjuang luar biasa. Di rumah ngurusin anak, sebentaran ngojek, dapat uang sedikit bawa makanan pulang. Jadi perjuangan hidup yang kita coba angkat gitu ya, di situ. Nah makanya ya, catatan hati Ayu. Kemudian Kacamata Nizam itu sosok anak kecil yang coba ingin berbagi, gitu. Dari dia yang usianya kala itu masih SD ya, kelas 4 kalau nggak salah atau kelas 3, dia sudah keliling untuk mencari saudara-saudaranya yang kurang beruntung untuk berbagi cerita, sekedar diajak main gitu ya, pengamen mungkin ya, pengamen atau tukang semir, kan anak-anak tuh, jadi targetnya lebih kepada anak-anak sih, gitu. Kemudian diajak main ya, ada ke Dufan, ke Ancol, yang dia nggak pernah bisa sampai kapanpun ke sana gitu, jadi diajak main sama Nizam, yuk main yuk gitu ya, kemana? Ke Ancol, waduh kan mahal masuknya gitu, akhirnya diajak, dibayarin ya, jadi diajak main. Diajak bahagia, berbagi kebahagiaan. Sebenarnya komponen-komponen nilai-nilai realisnya ajib-ajib ya, luar biasa gitu. Cuman memang kembali lagi kepada rating ya, karena memang di TV ya kita patokannya ukurannya rating. Betul. Ketika rating tidak mampu bertahan dan bagus ya goodbye gitu ya. Apapun nilai yang sudah padahal kita sudah konsep seindah mungkin dan sebagus yang tadi saya ceritakan, mungkin jauh lebih dari itu lagi bahkan. Tapi tidak seberuntung catatan si Olga, ada yang cuma sekian episode putus selesai. Nah itu yang berbau reality show ya, belum lagi yang berbau sitkom. PD Project bikin sitkom, Komeng Acak Adul, ada Satsuki-nya juga kalau Ramadan tuh, ada Adul, ada Komeng, ada Satsuki, itu buatan PD Project juga di Global TV. Ya, kemudian ada Ojek Race yang tukang ojek online berjuang lomba dalam sebuah permainan yang sudah dibuat oleh panitia. Itu Ojek Race Global TV juga. Banyak. Kemudian memang kebetulan secara pribadi di PD Project ini ada satu tayangan film pendidikan. Namanya judulnya Galih dan Leo, persahabatan dua orang anak antara anak kampung Galih dan Leo. Tayangnya tidak di bioskop komersil memang. Ya. Jadi tayangnya PD Project ini kembali lagi buat saya pribadi, saya sangat acungkan jempol dan saya bersyukur sekali pernah bergabung di sana. Dia sebuah PH yang tadi kembali kepada TV program yang dibuat juga nilainya bagus-bagus semua secara karakter, edukasi dan lain-lain. Nah dia punya konsep pendidikan. Mungkin karena produsernya backgroundnya orang pendidikan ya, dari IKIP ya. Jadi bagaimana menuangkan nilai-nilai pendidikan ke dalam sebuah kegiatan yang bernilai entertainment. Nah dia
beliau itu membuat satu tayangan namanya Bioskop Sekolah. Oh. Bioskop Sekolah ini launchingnya di Depok, tidak di Jakarta kala itu karena birokrasi yang lebih mudah kala itu. Dan sudah menjangkau 8 UPT, unit pelaksana teknis pendidikan di wilayah kecamatan, setiap kecamatan di Depok. 8 kecamatan yang ada di Depok. Itu bioskop sekolah. Jadi kita safari keliling dari sekolah ke sekolah. Itu sekisaran tahun 2015-16. Itu keliling. Menayangkan film Gali dan Leo. Membuat bioskop sekolah. Jadi anak-anak itu tidak pergi nonton ke bioskop, tapi kita datang membuat bioskop di sekolahannya, menayangkan film Gali dan Leo. Gali dan Leo ya. Kalau dulu film anak-anak ada Si Unyil ya. Iya. Si Unyil, kemudian Jejak Petualang juga. Bocah petualang ya. Bolang ya, si Bolang gitu ya. Makanya dibuat konsep bioskop sekolah. Nah, filmnya Gali dan Leo. Kita syuting 1 pekan di Sumedang dengan bintang film juga cukup ternama yang kita angkut. Tapi dengan kontrak memang film ini untuk nilai-nilai edukasi, tidak untuk komersil, maka tidak tayang di bioskop komersil. Filmnya cukup bagus. Kenapa bagus? Sahabat PTDI. Iya. Jadi film ini dikonsep semua adegan diangkat dari nilai-nilai mata pelajaran. Oh. Ini agak susah. Scriptwriter atau sutradara atau apapun yang membuat cerita dalam film ini betul harus melihat mata ya. pelajaran dan dia bikin adegannya. Bayangkan, tidak mudah. Contoh pelajaran IPA tentang rasi bintang. Dibuat adegan mereka berdua jalan di pematang sawah kecapean, tiduran di saung. Ketika menatap ke genteng, gentengnya bolong. Di situ kelihatan bintang ke atas. Akhirnya dia bicara dialog tentang rasi bintang. Kalau di kampung nyari arah cukup lihat rasi bintang itu. Nah, jadi si penonton, anak-anak kita yang nonton di sekolah-sekolah itu jadi mengingat tentang mata pelajaran rasi bintang. Justru lebih mudah melekat dan nempel lama ya, dengan pelajaran visual seperti nih, kan itu gitu ya. Kan jadinya. Iya, terus ada lagi tentang fisika ya, tentang katrol. Katrol, kalau kita mengenalnya katrol ya secara akademisi ya. Iya. Tapi secara bahasa kampung apa? Kelerekan. Oh iya, betul. Ya, ketika ada adegan di sumur misalkan betul, ya. Gali dan Leo ke sumur, nimba. Itu apaan? Ini timba. Kok enteng sih? Karena pakai kelerekan. Ditunjuk kelerekannya. Itu kan katrol. Itu mata pelajaran fisika. Makanya adegannya semua sudah di riset bagaimana menyentuh aspek mata pelajaran pendidikan. Ini yang sulit. Makanya saya bilang tadi, bikin film itu tidak mudah. Di riset dulu, diatur dulu tujuannya kemana, tujuannya nilainya apa, pendidikan, edukasi. Ya kita harus rempetkan ke sana. Tidak semudah kita udah yang penting bikin aja ngobrol di sini, ya main sembarangan ngobrol. Nggak bisa begitu gitu ya. Nggak bisa ujuk-ujuk ya. Tujuannya apa dulu, nilai filmnya apa dulu, film pendidikan ya. Nah, film kedua itu saya bergabung di satu PH yang berbeda. Itu di Bioskop Pintar. Bioskop Pintar. Judulnya Misteri Kakek Rimba. Wah, dari namanya aja sepertinya mistik. Misteri Kakek Rimba. Padahal kata misteri ini diasumsikan dalam KBBI itu ya sebenarnya bukan sebuah hal mistik ya. Misteri itu kan sesuatu yang teka-teki ya. Betul, yang harus dipecahkan. Penuh tanda tanya ya. Betul. Ini hampir serupa dengan Gali dan Leo, cuma nilai-nilai kental agak religius yang kita masukkan dalam film ini lebih muncul ya dibanding film Gali dan Leo. Satu, ibu dari pemain pun kita coba lebih cenderung berani menggunakan aksesoris Islam. Maksudnya apa? Pakai jilbab ya, pakai mukena. Jadi nilai-nilai keagamaan dalam satu agama Islam kita munculkan di film itu. Kemudian juga ketika tersesat, dia tidak meninggalkan sholat gitu di tengah hutan, dan mengajarkan penonton di sini, anak-anak yang menonton, bagaimana cara tayamum, karena di hutan nggak ketemu air, dia tayamum. Ya ada adegannya seperti itu. Dan jadi di sini, maaf kalau boleh pribadi saya memberikan nilai, menyimpulkan, ada kesan mempertahankan iman dan mempertahankan hidup. Mempertahankan iman, dia tidak lupa pesan ibunya dengan kewajiban-kewajiban agamanya. Karena pesan dari ibu ya. Dia namanya anak-anak kan
yang kuat diingat pesan dengan ibu, pesan bukan ibunya, nilai-nilai yang dengan kesannya orang langsung tuanya. ingat kepada Allah langsung ya, tetapi Iya. lebih kepada pesan ibu. Jangan tinggalkan sholat ya, akhirnya dia tetap sholat walaupun dengan tayamum ya di daun ya seperti itu. Kemudian apa namanya, nilai-nilai mempertahankan hidup. Di sini diajarkan dalam film itu ya, bagaimana menemukan makanan-makanan yang disediakan oleh alam. Ya, kroto, mungkin pernah dengar kroto nggak nih sahabat dakwah nih PTDI? Mungkin Ya. sambiloto. Ini kroto itu Kroto. apa? Semut, sarang semut ya. Iya. Sarang semut atau apa gitu yang bisa dimakan. Terus ada jamur kuping. Oh iya betul, saya pernah waktu ke Papua itu ada rumah semut itu cukup Semut besar gede itu, ya. iya. Jadi kroto dimakan. Jadi survivalnya di situ bagaimana mempertahankan hidup dan mempertahankan iman. Jauh lebih canggih lagi emang film ini, lebih cakep ya. Dan kembali lagi sayangnya tidak tayang di bioskop komersil. Jadi film-film yang bagus ini tayangnya di bioskop tadi, ada bioskop sekolah, ada bioskop pintar. Sama konsepnya, safari keliling dari sekolah ke sekolah. Nah ini maaf nih, jadi sedikit iklan. Barangkali ada sekolah-sekolah Anda yang mau, saya bisa menjadi wasilah ya untuk bisa menayangkan film-film tadi dengan konsep kegiatan bioskop sekolah atau bioskop pintar, tinggal pilih. Ya, kedua-duanya ranah bioskop edukasi yang hadir di sekolahan. Maaf, sedikit ditambahkan targetnya SD dan SMP. SD dan belum SMP. SMK belum. Karena maaf, film juga tadi kembali lagi di riset Mas Jody. Jadi film Galileo itu ketika jadi apa namanya, sensor filmnya selain LSF, lembaga sensor film, disensor juga oleh kru. Bagaimana caranya? Ini unik. Ketika tayang di bioskop sekolah, gedung kelas yang kita rubah jadi bioskop dengan interior, eksterior, aksesoris yang sudah kita siapkan jadi kayak bioskop ya. Saya nggak bisa panjang lebar menjelaskan karena panjang. Ketika film itu disetel, anak-anak nonton ke film, kita nonton mereka. Maksudnya apa? Sahabat dakwah PTDI, ketika kita tonton wajah mereka, di situ menjadi penilaian tayangan film yang kita buat sudah memenuhi syarat di pandangan mata mereka belum, gitu. Apa mereka ketakutan, atau mereka kesedihan terlalu berlebih, atau ada yang cie. Ini menjadi berarti nggak pantas dan ditonton anak-anak. Adegan yang mana dicatat. Jadi film Galileo itu mengalami sensor langsung dari kru secara bertahap. Kenapa bertahap? Hasil dari kita tayang di mana-mana dulu. Sampai beberapa kali tayang sudah tidak ada lagi komen dari wajah-wajah mereka, berarti udah aman. Jadi seperti itu, luar biasa kan? Jadi maaf, ada satu adegan, ini contoh. Mungkin kalau teman-teman biar penasaran filmnya kayak apa sih, undang aja. Ya, kalau teman-teman ada yang bertugas di sekolah dasar, ajukan kepala sekolahnya kapan waktu bisa ditayangkan di sekolahnya. Bisa melalui media center tentunya. Boleh ke media center PTDI aja ya, ke Mas Judi, biar nanti kita bisa bekerja sama. Ya. Jadi salah satu adegannya contoh, si Leo ini anak kota yang hilang di desa. Namanya anak hilang, ibunya pasti sedih dong. Ketika sedih, nangis, mengeluh kepada ayahnya Leo. Otomatis air mata diusap ya. Anak sekarang ngelihat ada seorang sosok laki-laki menghapus air mata di perempuan, padahal suami istri, adegannya di situ. Dia menanggapinya bagi yang sudah agak dewasa berlebihan. Pasti cie. Itulah, maaf, doktrin dari film-film dewasa yang belum patut ditonton mereka. Dampaknya adalah ketika melihat adegan seperti itu aneh bagi mereka. Padahal itu bentuk kasih sayang orang tua dari ibu dan istrinya atau ibunya, dari bapak dan ibu yang sedang kehilangan anak. Dan hari ini menjadi PR. Berarti anak-anak kita jarang melihat keharmonisan daripada ibu dan bapaknya di rumah. Mungkin kalau anaknya hilang malah ngebentak. Makanya kalau anak tuh diliatin, dicariin, bukannya saling mendukung. Ini menjadi pelajaran. Itulah salah satu daripada yang terjadi dalam hiruk pikuk film Galih dan Leo. Belum film-film yang lain. Kita tunggu tanggal mainnya. Nanti kapan waktu teman-teman sahabat dakwah PTDI TV podcast
Kalau ada yang berkiprah di SD, ingin tahu film Galih dan Leo ataupun Misteri Kakek Rimba, bisa hubungi Media Center. Nanti bisa kita hadirkan filmnya di sekolah Anda. Siap. Tanpa terasa sudah cukup banyak kita berbincang-bincang Bang, dan ternyata betul sampai sekali. di ujung acara. Tetapi sebelum itu boleh disampaikan closing statement kepada sahabat PTDI TV Bang. Oke, closing statementnya simple aja. Teman-teman, kembali lagi, man la yazuk la ya'rif. Barang siapa tidak merasakan maka tidak akan pernah tahu. Jadi kembali lagi, supaya bisa tahu ya harus merasakan gitu ya. Dalam hal apa? Dalam dunia film, jangan antipati. Pokoknya coba cari merasakan dulu, tonton dulu, baru akan tahu masuk film itu apa, tujuan baik film itu apa, atau memang film itu hanya sekedar film yang merusak. Ya, jadi kembali lagi seperti itu. Tapi tidak berarti juga di sini mengarahkan untuk mencoba-coba menonton yang memang sudah jelas tidak patut ditonton. Jangan ada istilah, kan saya belum tahu, saya harus tonton dulu. Kalau udah jelas memang filmnya merusak, ya nggak perlu ditonton gitu. Tapi ini film-film yang masih tidak masuk dalam kategori itu, kita jangan memponis. Bisa jadi banyak hal-hal baik yang bisa kita ambil di situ. Kira-kira itu. Baik, Cukup itu. luar biasa, mantap. Terima kasih Bang Waluyo atas kesempatannya, dan sahabat PTDI TV, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.